pembelajaran di kelas 1. Maka setelah ini kita akan bersama-sama ditemani dengan Kenzo dan juga ustazah yang lain. Tapi ya. Kenzo cuma bentar-bentar aja loh, Ust. Ya. Oh, ini ada Miss Agnes ini. Selamat datang Miss Agnes. Halo Miss Agnes. Ya, itu ada Miss Agnes. Miss Agnes nggak kenal saya ya? Ya. Ini Ustazah Agnes. Ini adalah temannya anak-anak semua ya, teman baru namanya Kenzo. Jadi nanti Kenzo ini yang akan menemani anak-anak semuanya dalam belajar hari ini. Begitu. Halo, halo semuanya. Loh, kok Miss Agnes ketawa, Miss? Kenapa, Miss? Anak-anak sudah siap semuanya ya? Belajar hari ini sudah siap ya? Oke. Ya. Suaranya aneh katanya Ustadz. Oh, langsung dibuka ya. Oke. Ustadz Rizky panggilkan dulu ya Ustazah Emi, Ustazah Wiwi dan juga Ustazah Tri. Kita panggil bersama-sama yuk. Ustazah Emi, Ustazah Wiwi dan Ustazah Tri. Nah. Tuh, siapa? Lagi demam opa-opa ya? Annyeonghaseyo. Baik, anak-anak sudah siap dalam pembelajaran pagi ini? Sudah. Oke, apakah anak-anak tadi pagi sudah belajar? Sudah. Oke. Kalau begitu, Ustazah buka ya. Pagi ini pembelajaran hari ini kita salam bersama-sama dengan Ustadz Rizky, kemudian Mas Kenzo, kemudian Ustazah Wiwi dan Ustazah Tri. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Betul, betul, betul. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, Ustadz-ustadzah di sini dan Mas Kenzo akan mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa bersama-sama. Nah, berdoanya nanti dimulai dengan membaca basmalah ya, kemudian membaca Al-Fatihah dan juga doa mau belajar. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni
fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah semangat dalam belajar? Sudah. Nah, agar lebih semangat lagi dalam belajar, di sini Ustadz Ustadzah akan mengajak anak-anak semuanya untuk ice breaking bersama-sama. Nah, tolong berdiri semuanya. Siapa yang kasih? Ustadz ice breaking. Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Ini Mas Rizky Alfiano. Ayo berdiri. Wow, Mas Rizky Alfiano lagi jalan-jalan ya? Iya, bagus. Ayo berdiri. Ini Mas Aska sudah berdiri. Mas Musa mana ya? Mas Kenzo, tolong untuk dilihatkan semuanya. Ayo Mas Berata. Oke, anak-anak yang belum berdiri, Mbak Tiffany, ayo berdiri. Nah, ini Mbak Rahmania Isna, mohon maaf, tolong dibuka ya kameranya. Nah. Mbak Arwen, purple. Ayo dibuka kameranya. Mbak Askia, mohon dibuka. Baik, anak-anak. Untuk ice breaking hari ini akan dipimpin oleh Ustadzah Tri. Nah, anak-anak nanti bisa mengikuti Ustadzah Tri supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Ayo Ustadzah Tri, silakan dipimpin. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Siap? Are you ready for ice breaking? Jawab. Yes. Yes. Coba, are you ready for ice breaking? Yes, yes, yes. Oke, hebat semua. Direkam Ustadzah ya. Oke, lihat Ustadzah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau Kau suka hati. geleng kepala. Kalau kau suka hati geleng kepala. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati geleng kepala. Kalau kau suka hati indah bumi. Injak lantainya. Kalau kau suka hati jam aja. indah bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati indah bumi. Sekarang semuanya ya. Ayo. Kalau kau suka hati semuanya. Semua. Kalau kau Semua. suka hati semuanya. Semua. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Semua. Sudah tepuk tangan untuk kita semua. Gimana, tambah semangat gak anak-anak? Tambah semangat? Mau lagi? Oh, dipimpin Pak Rizky. Pak Rizky. Mau lagi? Simon Mau berkata. lagi? Mau lagi ya? Berkata. Oke, untuk selanjutnya kalau ingin lagi ice breakingnya dipimpin sama Ustadz Rizky. Ya, silakan Ustadz Rizky. Ayo kita panggil semuanya Ustadz Rizky. Betul mana? Mbak sampean kan gini. Simon berkata, pegang kepala. Simon berkata, pegang hidung. Oke, cek. Halo, bisa dengar suaranya Ustadz Rizky ya? Oke. PPT ku Mas, langsung ke PPT ku Mas.
PPT Rizky dokumen. Ini Mas Kenzo dari tadi kok di sini ya Kenzo ya? Ya udah saya pergi dulu ya Us. Bentar anak-anak, enaknya Kenzo ini disuruh di sini apa kita suruh pergi ya? Gimana? Pergi aja ya Us ya. Suruh pergi ya? Suruh pergi ya? Hus. Dadah. Suruh pergi ya Kenzo ya? Suruh pergi. Akhirnya Kenzo sudah pergi. Oke, sekarang saya sendirian di sini ya. Oke, anak-anak. Coba di itu Mas. Di full kan Mas. Oke. Saiki. PPT mau coba. Nah, wis. Sik iku sik. Es breaking saya apa? Oke, anak-anak. Ustaz Rizky akan es breaking sebentar ya. Es breaking sebentar seperti kemarin. Masih ingat nggak yang es breaking Simon berkata? Masih ingat? Oke. Nanti ketika Ustaz Rizky mengucapkan Simon berkata, pegang kepala. Anak-anak bersama-sama serempak pegang kepala. Ya. Ketika Ustaz Rizky bilang Simon berkata, pegang hidung. Anak-anak serempak memegang hidung. Tetapi jika Ustadz Rizky tidak ada awalan kata-kata Simon berkata, anak-anak tidak boleh ikut melakukan. Paham? Nah, ketika Ustadz Rizky bilang pegang telinga, berarti anak-anak tidak boleh pegang telinga karena tidak ada kata-kata Simon berkata. Nanti yang salah diapakan ini enaknya? Dihukum apa? Dibelikan es krim. Nanti yang beliin Kenzo aja ya, yang beliin ya. Kenzo yang beliin. Oke, kita mulai. Sudah siap ya? Are you ready? Oke. Sebelum kita mulai, konsentrasi. Kurang kompak. Mas Musa enggak bergerak. Ayo coba semuanya bergerak. Tangannya. Konsentrasi. Konsen atas, konsen bawah, konsen depan, konsen belakang, konsen kanan, konsen kiri, konsen 1, 2, 3. Hei. Oke, persiapan. Are you ready? Simon berkata, jeng. Simon berkata, pegang kepala masing-masing. Ayo, mana Ustaz Rizky lihat? Ada yang tidak mengikuti enggak ini? Oke, Simon berkata, pegang kedua pundak. Pundak mana pundak? Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang mulut. Simon berkata, pegang satu helai rambut. Ayo, satu helai ya. Satu helai rambut. Ya, yang pakai kerudung nggak apa-apa. Simon berkata, pegang telinga kanan. Kanan yang mana kanan? Kanan yang mana? Ayo. Kanan yang mana? Nah, Simon berkata, pegang telinga kiri. Oke, tepuk tangan anak-anak. Ya, siapa yang tepuk tangan tadi? Ayo. Belum ada. Mas Diki tepuk tangan. Mas Aska tepuk tangan. Ayo. Mas Farid tepuk tangan. Sesuai konsekuensi tadi ya. Jika tidak ada kata-kata Simon berkata, kalian tidak boleh melakukan. Tapi Mas Aska, Mas Farid, sama-sama tadi satunya, Mas Diki tepuk tangan. Kan masih pegang apa tadi ya? Telinga ya kan? Konsentrasi. Misalnya juga ya katanya ya? Iya. Wah, ini harus dihukum ini berarti. Oke. Sekali lagi, konsentrasi. Simon berkata, pegang kedua pipinya. Ya, Simon berkata, pegang kedua pundak secara menyilang.
Ayo, menyilang, menyilang, menyilang. Oke, Simon berkata, pegang kepalanya. Mbak Queen, Simon berkata, pegang telinganya. Oke, pinter Mas Bilal. Simon berkata, pegang kedua matanya. Duh, nggak kelihatan, gelap ya? Kok gelap ya? Kok gelap ya? Kok gelap ya ini anak-anak ya? Oke, tangannya boleh dilepas anak-anak, tangannya boleh dilepas. Ayo. Yang nyuruh lepas siapa? Mas Mirza, Mbak Siva, Mbak Diva. Nah, kena semua. Ayo. Tidak ada kata-kata Simon berkata, tapi kenapa kok dilakukan? Ayo. Mas Musa ini. Nah, nggak konsentrasi semuanya. Ustadz mencoba ya. Oke, permainan kita akhiri ya. Sudah boleh dilepas semuanya. Tepuk tangan buat anak-anak kelas 3. Tepuk tangan. Oke. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan ice breaking yang tentunya lebih seru ya anak-anak ya. Iya. Kita sekarang masuk. Lu ada Kenzo sekarang di sini ya. Kapan datangnya Kenzo ini ya? Iya tadi kan dipanggil sama Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Ustadz Rizky sekarang ditemani oleh Kenzo. Kita belajar bersama-sama mengenai PJOK. Jeng-jeng apa ya materinya ya? Posisi sikap tubuh. Posisi sikap tubuh. Nah, minggu ini kita akan belajar bersama-sama mengenai posisi sikap tubuh. Oke, kompetensi dasar. Nah, ini yang perlu anak ketahui ya. 3.2 memahami menjaga sikap tubuh, duduk, berdiri, dan juga berjalan. Bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana atau tradisional. Lalu yang 4.2-nya mempraktikkan sikap tubuh, duduk, berdiri, jalan, dan bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Lanjut. Oke, anak-anak. Jadi, nah apa itu posisi sikap tubuh? Ada yang tahu ndak? Coba. Ada yang tahu ndak? Apa itu posisi sikap tubuh? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Oh, oke, Aska. Coba Aska. Apa Mas Aska posisi sikap tubuh itu? Yang keras. Oke, Mas Aska coba matanya lihat ke kamera, tidak boleh lihat ke sebelah kanan. Ayo sekarang dijelaskan. Ayo. Ayo, enggak apa-apa. Posisi yang kenapa? Nah, ini sudah muncul di layar kaca Mas Aska. Coba dibaca Mas Aska, coba dibaca itu. Oh, nggak kelihatan. Kecil ya tulisannya ya. Kenzo ini kok nutupi Ustadz Rizky ya Kenzo ini ya? Gimana sih Kenzo ini? Iya. Oke, posisi sikap tubuh adalah posisi alami tubuh yang diatur atau dibiasakan sesuai dengan cara kerja organ tubuh agar memperoleh rasa aman, rasa nyaman, dan juga rasa sehat tentunya ya. Jadi anak-anak, posisi sikap tubuh itu ada banyak ya, tetapi pada pembelajaran kali ini Ustadz Rizky akan mengulas 3 posisi sikap tubuh. Ya, Mas Aska biasanya suka main bola. Posisi sikap tubuh saat ancang-ancang mengambil bola atau menendang bola itu merupakan juga posisi sikap tubuh. Ya, ada juga siapa lagi nih? Mas Mirza waktu berenang. Ya, mau masuk kolam, posisi sikap tubuhnya seperti apa? Nah, itu juga merupakan posisi sikap tubuh dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran kali ini Ustadz Rizky akan mengulas 3 posisi sikap tubuh. Nah, oke, lanjut. Nah, apa saja Ustadz? Ada berapa posisi sikap tubuh? Oke, sudah jelaskan ya. Ada banyak sekali. Ada juga posisi sikap tubuh saat tidur. Nah, yang Ustadz Rizky jelaskan adalah duduk, berdiri, dan juga berjalan. Oke, yang pertama duduk.
Nah, ini duduk secara baik dan benar seperti ini ya. Jadi tidak ada. Kenapa? Nggak ada fotonya? Kelihatan ya? Oh iya ya, oke. Jadi duduk seperti ini ya. Yang pertama, posisi badan itu lurus ya, punggungnya lurus. Kaget Mas. Punggungnya lurus ya, punggungnya itu lurus, duduknya tegak seperti gambar ini. Nah, posisi kaki lutut saat duduk membentuk huruf L ya, 90 derajat membentuk huruf L. Ini ya, posisi kaki ini membentuk huruf L. Jadi kakinya tidak boleh diangkat di atas kursi, apalagi di atas meja. Tidak boleh ya. Yang ketiga, saat membaca atau menulis pandangan mata minimal 30 cm ya. Jadi ketika anak-anak posisinya menulis atau membaca, jarak antara buku ini dan mata ya, dan mata itu kira-kira 30 cm. Ya, seberapa Ustadz? Nggak usah diukur dengan penggaris, dikira-kira saja. Yang penting tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh juga membaca dengan posisi tidur. Ya, apalagi kalau main HP, ya tidak boleh dengan posisi tidur, karena nanti bisa merusak kornea mata. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Yang keempat, hindari meletakkan kepala di atas meja. Nah, biasanya ini siapa yang suka taruh kepala di atas meja ketika ustazahnya menyampaikan pelajaran? Ayo. Nah, itu tidak boleh. Ya, apalagi menulis sambil tidur seperti ini, nggak boleh ya. Itu juga bisa merusak mata. Ya, jadi posisi yang baik dan benar seperti ini. Ketika anak-anak belajar, ketika anak-anak membaca, ketika anak-anak menulis. Oke? Dan yang kelima, ini yang paling penting ya. Yang kelima, menjaga sopan santun saat duduk. Nah, itu yang paling penting di antara nomor 1 sampai 4. Kakinya tidak boleh diangkat di atas kursi, jadi harus di bawah. Ya, duduk yang baik, yang benar, yang manis, yang rapi. Lanjut. Nah, sekarang berdiri. Berdiri ini ada 2 macam ya. Ada banyak sebenarnya. Tetapi yang pada hari ini Ustaz yang akan ulas adalah berdiri seperti ini, sikap sempurna ya, seperti sikap sempurna. Nah, seperti Kenzo ini kurang sempurna karena tangannya tidak seperti ini. Nah, sikap sempurnanya seperti ini. Nah, kalau anak-anak pernah lihat kakak-kakak kelas 5 kemarin latihan paskibra, ya latihan paskibra PBB itu ya, peraturan baris berbaris, siap gerak. Nah, kan seperti ini. Seperti ini, ya kan? Nah, kedua kakinya rapat, kedua tangannya mengepal. Ingat, mengepalnya seperti ini ya. Seperti bunda saat memeras santan. Seperti ini, bukan seperti ini ya. Kalau ini beda lagi, nanti ada lagi. Kalau ini mengepal, kalau ini kalau ini mengepal, kalau ini menggenggam. Beda ya, mengepal, menggenggam. Nah, kalau posisi seperti ini, anak-anak tangannya mengepal seperti ini, ya. Tetapi jika anak-anak posisi seperti ini, istirahat di tempat, itu menggenggam seperti ini. Kayak mau mukul, kayak mau tapak suci, mukul ya, seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini posisi badan tegak, pandangan mata lurus ke depan, ya. Nomor 2, posisi kedua tangan lurus mengepal pada samping tubuh. Tadi sudah saya jelaskan ya, mengepal pada samping tubuh. Ya, tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Nah, itu bukan posisi sikap berdiri sempurna ya. Kedua kaki rapat membentuk huruf V 45 derajat. Ini ibaratkan kakinya anak-anak ya. Kakinya seperti ini, telapak kakinya seperti ini, huruf V. Ya, 45 derajat. Nah, yang nomor 4, saat posisi istirahat di tempat, kedua tangan berada di belakang tubuh. Tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan. Nah, bisa dilihat ini ya, seperti ini ya. Nah, ini kedua tangannya menyilang di belakang. Saya contohkan dari sini ya. Menyilang di belakang. Nah, seperti ini. Ya, pada ikat pinggang. Pada ikat pinggang ya.
Oke, seperti ini ya, dipegang tangan kanan, dipegang tangan kiri. Nah, seperti ini, tangannya seperti ini ibu jarinya. Pandangannya lurus ke depan, kakinya dibuka selebar bahu yang nomor 5. Ya, jadi ndak rapet lagi kakinya kalau istirahat di tempat. Bisa dipahami, anak-anak? Oke, nanti kalau kurang paham, di akhir acara kita ulas bersama-sama. Oke, lanjut. Berjalan. Sekarang berjalan. Next. Oke, posisi badannya tegak, pandangan mata ke arah depan, kedua tangan dan kedua kaki mengayun secara bergantian. Saat melangkah, posisi kaki kanan tidak terlalu lebar dari kaki kiri. Jadi ketika anak kalian berjalan, jangan sampai kaki kanan melangkah, tangan kanan juga melangkah. Kayak robot nanti, kayak gini nanti robot. Ya. Nah, kayak Kenzo itu jalannya seperti apa? Kayak gini Kenzo bayangannya. Ya. Yang benar gimana yang benar? Ketika kaki kiri berjalan, tangan kanannya melangkah. Jadi berlawanan. Kaki kiri melangkah, tangan kanan mengayun. Nah, sebaliknya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kuis. Kuis. Ini ada kuis, ya. Ada kuis. Nanti Ustadz Rizky tunjuk siapa yang angkat tangan dulu paling cepat. Ya, ada 4 kuis. Sekarang modulnya ditutup, dimasukkan dulu. Tidak boleh lihat modul dulu. Ditutup, dimasukkan dulu. Nanti menjawabnya langsung menghadap ke kamera. Tidak boleh lihat kanan kiri. Ya. Tidak boleh lihat kanan kiri. Coba modulnya disiapkan dulu. Peraturannya, ketika Ustadz Rizky membacakan soalnya, anak-anak angkat tangan. Ya, angkat tangan. Tidak boleh menjawab sebelum Ustadz Rizky yang tunjuk. Ustadz Rizky pilih yang paling cepat nanti, dibantu sama Kenzo. Dan yang mana yang cepat ini ya? Nah, oke. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud posisi sikap tubuh? Angkat tangan. Enggak boleh lihat modul. Apa yang dimaksud posisi? Oke, Rizky ya. Rizky angkat tangan ya. Oke, Rizky, kita ke Rizky dulu. Oke, ini ada Mas Rizky. Oke, Mas Rizky. Coba di-unmute dulu Mas Rizky. Di-unmute dulu. Ya. Oh, senang nyare Mas Rizky. Di-unmute dulu Mas Rizky. Diklik unmute. Oke, sudah di-unmute dulu Mas Rizky. Oke, sudah. Mantap. Oke. Nggak usah malu Mas Rizky. Ayo. Assalamualaikum Mas Rizky. Assalamualaikum. Oke. Mas Rizky. Oke, Mas Rizky, dengarkan Ustadz Rizky ya. Apa yang dimaksud posisi sikap tubuh? Nah, Mas Rizky tadi kan sudah Ustadz Rizky jelaskan. Posisi sikap tubuh. Contohnya ya seperti tadi, berjalan, ada duduk, dan juga ada berdiri. Nah, duduk apalagi? Berdiri, pinter. Apalagi kurang satu. Berja. Oke, mantap Ustadz Rizky. Tepuk tangan. Oke, Mas Rizky, nanti waktu modul dapat reward ya dari Ustadz Rizky ya. Nanti Ustadz Rizky tulis yang bisa menjawab. Oke, mantap. Berikutnya, terima kasih Mas Rizky. Berikutnya nomor 2. Jelaskan langkah-langkah duduk secara benar. Buka. Angkat tangan. Duduk. Langkah-langkah duduk tadi apa? Oke, ini Mbak siapa? Siti Aisyah. Oke. Di spotlight. Oke, Mbak Aisyah, jelaskan langkah-langkah duduk secara benar. Tadi sudah Ustadz jelaskan. Ayo. Yang pertama, Kok di mute lagi? Di unmute, oke? Nah, udah. Yang pertama, duduk secara benar gimana? Yang ke satu apa, Mbak Aisyah? Oke, mantap. Nomor 1, posisi badannya tegak, punggungnya lurus ya, nggak boleh bengkok-bengkok. Pinter.
Yang kedua, coba diingat-ingat lagi. Sudah posisi badan, yang kedua posisi apa lagi? Oke, mantap. Kaki berbentuk Posisi lutut membentuk huruf L 90 derajat. Pinter, mantap. Yang ketiga. Sudah badan, tubuh ya. Berikutnya kaki. Keren. Pandangan mata berjarak 30 cm ya, bukan 3 meter. jauh. Ini 30 cm. Ketika Mbak Aisyah membaca koran atau membaca buku pelajaran, itu membacanya nggak boleh seperti ini. Jaraknya kira-kira 30 cm. Nah, kan terlalu dekat kalau ini, terlalu dekat. Ya, nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh. Ya, jaga jarak juga. Oke, oke, pinter. Sudah? Sudah? Ada lagi? Bisa jawab lagi? Sudah? Sudah, oke. Ya, terima kasih Mbak Siti Aisyah. Mantap. Selamat dapat reward ya dari Ustadz Rizky ya. Diambil waktu pembagian modul. Tepuk tangan. Berikutnya, pertanyaan nomor 3. Cancel spotlight. Jelaskan langkah-langkah berdiri secara benar. Coba angkat tangan. Berdiri secara benar. Mana ini yang angkat tangan? Nomor isi Mas. Gak kelihatan, gak kelihatan. Gak kelihatan. Belum ada yang angkat tangan. Aska. Oke, Mas Aska. Mas Aska. Mas Aska. Yang keras coba diulangi, coba diulangi. Lihat kamera, lihat kamera, lihat kamera. Oke, penangan lurus ke depan. Terus putus-putus, coba diulangi lagi. Oke, tangannya mengepal. Ya, terus apa lagi? Gimana? Mas, muter Mas. Putus-putus ya suaranya ya. Coba diulang Mas Aska, didekatkan sedikit. Oke, pintar. Posisi kaki berbentuk huruf V. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mas Aska. Tepuk tangan. Keren. Berikutnya, yang terakhir kayaknya ini. Yang terakhir atau yang ada 5 ya nanti ya. Ustadz Rizky lupa ini. Coba yang keempat. Jelaskan langkah-langkah berjalan secara benar. Coba. Berjalan secara benar. Oke, Mas. Oh, ini. Siapa ini? Namanya ini. Mbak Ara. Coba Mbak Ara. Berjalan secara benar. Langkah-langkah yang pertama adalah halo? Mbak Ara? Sudah? Bisa berbicara sekarang? Badan tegak, terus? Sip, mata melihat ke arah depan, terus? Mantap, kedua tangan dan kaki secara bergantian. Ada lagi? Loh, itu lihat kemana itu? Oke, jadi ketika melangkah, kaki kanan dan kiri tidak boleh terlalu jauh jangkanya, selebar bahu saja saat berjalan. Pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Ara. Ada lagi enggak ya soalnya ya? Bentar. Nggak ada. Coba. Oh, enggak ada. Oke. Terima kasih anak-anak. Tadi sudah saya jelaskan ya mengenai posisi sikap tubuh. Jadi silakan dipelajari lagi. Nah, tadi ada Mas Rizky, Mas Aska. Siapa tadi lagi ya? Mbak Ara. Sama satunya siapa tadi? Lupa. Siti Aisyah. Mohon maaf, nggih. Kenzo lupa juga. Nanti diambil rewardnya waktu ambil modul, nggih. Terima kasih anak-anak. Setelah ini kita akan bersama-sama belajar bersama Miss Agnes. Kita panggil bersama-sama Miss Agnes. Assalamualaikum.
Miss Agnes, Assalamualaikum. Oke. Oke ya anak-anak, terima kasih. Sekarang Rizky kasihkan ke Miss Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, how are you today? Alhamdulillah. Are you happy today? Are you happy today? Alhamdulillah. Nah, anak-anak bagaimana PTS-nya kemarin? Apa ada kesulitan? Iya. Oke. Hari ini kita belajar tentang weather. Apa itu weather itu? Nah, sebelumnya memberikan PPT-nya. Nah, sekarang Miss mau tanya nih, sekarang tuh cuacanya bagaimana sih? Cuaca hari ini bagaimana sih? Itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Ada yang bilang lightning, ada yang bilang windy, wah banyak ya. Nah, biar anak-anak nggak bingung, Miss akan kasih PPT buat kalian. Coba sekarang Miss minta bantuan Kenzo. Iya, sebentar. Oh ya, Kenzo-nya masih memproses. Itu Lagi ya. mikir ini, lagi mikir sebentar. Sudah. Oke, weather itu artinya adalah cuaca. Nah, di sini yang pertama ada next. Ini yang pertama ada sunny. Nah, sunny itu cuacanya apa? Sunny itu apa artinya? Sunny itu adalah matahari yang matahari. Ya, mataharinya sangat menyengat di pagi hari, di siang hari. Nah, dalam kalimat bisa disebut it is sunny outside. Di luar mataharinya sangat terik. Nah, next. Next. Nah, di sini ada cool. I am cool. Saya merasa kedinginan. Nah, biasanya kalau kedinginan tuh lagi cuaca apa ya? Cuacanya sedang apa? Kalau kedinginan bisa di salju, terus bisa musim hujan juga bisa. Terus bisa juga kita lagi di suasananya lagi dipacet mungkin. Nah, dipacet kan juga dingin ya. Jadi biasanya kalau kita kedinginan, kita harus siap-siap membawa jaket. Nah, nanti Miss nggak hanya akan memberi beberapa vocabulary tentang cuaca, tapi juga kebutuhan yang kita butuhkan ketika pergantian cuaca. Oke, next. Next. Nah, ini Kenzo-nya lagi ketiduran ini, nggak bisa di next. Oke. Nah, tadi kan kedinginan. Nah, kalau kedinginan itu berarti kita membutuhkan apa, anak-anak? Sweater itu bahannya tebal ya, jadi anak-anak bisa melindungi dari kedinginan. Ya, nah jadi dalam kalimat biasanya kita mengatakan seperti ini. It is cold outside. I need a sweater. Di luar cuacanya sangat dingin. Saya membutuhkan sweater. Nah, sweater itu pakaian yang tebal
verbal yang biasa kita gunakan ketika dingin. Nah, tadi matahari terik bahasa Inggrisnya apa? Masih ada yang ingat? Sunny. Terus kalau cuacanya dingin, bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Inggrisnya sweater. Oke, good job. Oke, next. Diingat-ingat ya. Nah, di sini anak-anak membawa payung. Kalau anak-anak membawa payung, biasanya cuacanya bagaimana, anak-anak? Hujan. Nah, di sini hujan itu bahasa Inggrisnya rainy. Rainy itu adalah musim hujan. Kalau dalam kalimat, kita biasanya mengatakan it is raining. Sedang hujan. Hari ini hujan. Today is raining. Hari ini sedang hujan. I need a sweater. Saya membutuhkan sweater. Oke. Ustazah ingatkan lagi. Yang pertama tadi, matahari terik bahasa Inggrisnya? Sunny. Terus kalau bahasa Inggrisnya cuaca dingin. Terus kalau sweater. Kalau sedang hujan. Oke, good job. Anak-anak bisa ya mengikuti Miss ya. Jadi anak-anak nanti ketika ada kuis harus bisa menjawab. Oke, next. Terus. Yuk, dah. Nah, it is rainy outside. I must get a raincoat. Raincoat. Buat sedang Jas hujan. saya harus memakai Jas hujan. jas hujan. Nah, jas hujan itu bahasa Inggrisnya raincoat. Kalau jas aja nggak pakai hujan, bahasa Inggrisnya apa? Kalau jas. Jas. Tapi kalau kita sedang memakai jas di suatu acara, itu bahasa Inggrisnya apa? Benar. Nggak usah dikasih lihat ya. Nah, kalau cuacanya sedang hujan, kalau kita ingin hujan-hujan di luar, berarti kita harus menggunakan jas hujan. Nah, bahasa Inggrisnya raincoat. Tapi kalau anak-anak sedang berada di dalam acara dan memakai jas resmi, itu namanya coat. Beda ya. Oke. Tadi matahari terik bahasa Inggrisnya Sunny. Terus kalau sweater hujan. Rainy. Kalau dingin Cold. hujan. Kalau jas hujan. Oke, next. Cloudy. It is cloudy. It's raining. Nah, sebelum ada hujan berarti biasanya langitnya bagaimana? Hujan itu langitnya itu mendung. Nah, mendung itu bahasa Inggrisnya cloudy. Diikuti Sandra ya. Cloudy. 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 Mendung itu cloudy. Kalau Awan. cuaca apa? Kalau cuacanya sedang hujan tadi apa? Rainy. Rainy atau raining. Matahari terik. Sunny. Kalau mendung bagaimana mendung? Cloudy. Pinter-pinter ya anak-anak ini. Oke, next. Yang It
Ditarik us. Ya, angin. Nah, biasanya angin itu kita sedang berada di pantai. Nah, anginnya sangat sengit. Itu anginnya sangat kencang. Nah, angin itu adalah bahasa Inggrisnya windy. Kalau kipas angin, kalau kipas angin itu fan. Nah, fan itu mengeluarkan angin, yaitu wind. Nah, tapi kalau cuacanya sedang berangin, maka diimbangi dengan akhiran y, jadi Windy. windy. Tadi kalau mendung bahasa Inggrisnya apa ya mendung ya? Cloudy. Kalau jas hujan, terus kalau hujan, kalau cuaca mataharinya sedang terik, angin. Kalau angin bertiup kencang, oke, next. Raju biasanya ini pasti kalau suka lihat Elsa itu siapa? Elsa itu gimana? Keadaannya bagaimana? Banyak salju. Putih-putih Nah, us. salju itu berbentuk es batu. Nah, jadi seperti ini ya gambarnya ya. Snowy adalah salju. Kalau di Indonesia apakah ada salju? Ada di es buah. Ada di es buah biasanya. Es serut. Bener di Papua, siapa tadi yang jawab? Bener di Papua, bener itu di Gunung Jayawijaya, Miss. Lanjut. Bahasa Inggrisnya matahari terik tadi apa? Kalau mendung, dingin, biasanya kalau kita becek-becekan, kita membutuhkan sepatu yang jangan tendang. Kalau sandal cepat putus nanti. Oke, jadi biasanya kalau kita hujan-hujan nggak hanya pakai jas hujan, tapi kita juga memakai sepatu. Oke, next. Oke, Sudah ya. Oke, thank you. Sudah habis, Us. Apakah ada pertanyaan sebelum Miss mau membuka kuis? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau begitu Miss akan memberi pertanyaan kepada anak-anak yang tidak ada di slide ini. Bahasa Inggrisnya payung apa payung? Umbrella yang benar. Tulisannya pakai huruf Oke, sekarang Mas Kenzo minta Kenapa? tolong dibantu ya. Dibantu apa, Us? Ini Miss akan membuka 5 pertanyaan. 5 ya. Minta tolong anak-anak siapa saja sih yang angkat tangannya cepat. Oke, hari ini Miss akan membuka pertanyaan the first question. Anak-anak angkat tangan dulu. Nanti setelah angkat tangan dipilih, nanti jadi setelah angkat tangan dipilih, Miss langsung
dengan pertanyaan. Jadi dipilih dulu anak-anak angkat tangan dulu. Yang mau angkat tangan ayo 1, 2, 3. Coba kalian dulu kok. Mirza. Pada pertanyaan Aska ya. Oke, Aska ya. Aska. Oke Aska. Pertanyaan yang pertama. It is raining outside. I was reading. Raining outside. I must reading a jas hujan. Apa Mas Aska jas hujan? Bentar ya, Miss. Bentar ya, Miss. Ada Mirza. Ada Mirza, ada Naila. Pilih yang mana, Miss? Ada Emily juga. Emily. Kata Miss, kata Us Wiwi, urut kelas aja, Miss. Ada 3 kelas. Kelas 3 jujur. Sekarang kelas 3 amanah. 3 amanah. Mana siapa tadi? Mas Mirza ya? Oke, Mas Mirza. Mas Mirza. Ustazah ya. Hari ini angin kencang. Angin yang kencang tadi bahasanya apa Mas Mirza? Tiga bijaksana. Agung. Oh, ada Siti Aisyah, Miss. Siti Aisyah tadi sudah BCO. Ini udah tak? Yang ini udah tak? Ini sudah tak? Ya, jangan lain. Oh, sudah ternyata. Oh ya, Siti Aisyah sudah tadi PJO kan. Aisyah. Oh, sudah ternyata, Miss. Tadi udah di PJOK, Miss. Coba yang lain yang berani berbicara, Miss. Dari 3 bijaksana. 3 bijaksana ada Rama. 3 Hanum. Today is raining. I had wear what shoes I wear. Sepatu apa yang harus saya pakai ketika musim hujan? Sepatu apa yang harus saya pakai ketika musim hujan? 3 2 Jawabannya apa Mbak Hanu? sepatu. Oke. Good job, Hanu. That's Bansan. Oke, next kelas 3 jujur ya. Kelas 3 jujur. Oke, langsung ke kanan. 1, 2, 3. Pertanyaan yang keempat. Mbak Naila ya. Naila pasti gak jujur. Oh iya. Oke, Mbak Naila bahasa Inggrisnya matahari terik apa? Apa Mbak Naila? Oke, good job. Nah, ini pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima ini agak susah-susah gampang. Miss Mita, sebutkan 3 macam cuaca yang ada di dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, langsung angkat tangan. Randius. Rizka, sebutkan 3 macam cuaca yang ada di dalam
Apa, Miss? Ini terus mana dua? Bisa baca ya. Ayo lihat Ustazah saja. Snowy, terus apa lagi? Ayo Sani, Reini, kurang satu. Snowy, oke, good job, Rizka. Nah, saya itu tadi 5 pertanyaan dari Miss Agnes. Dan berharap anak-anak di rumah belajar kosakata bahasa Inggris. Jadi nggak hanya kosakata saja, tapi belajar bagaimana cara menulis kosakata tersebut dalam bahasa Inggris. Contoh, today is hot. Today is hot. I have to go outside. Nah, jadi kalian harus juga memahami kalimat juga, nggak hanya kalimat, tapi juga kata-kata atau kosakata dan juga apa lagi anak-anak, bagaimana caranya menulis kosakata tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi anak-anak nggak hanya belajar tentang kosakata, tapi anak-anak juga belajar bagaimana cara menulis kosakata tersebut dalam bahasa Inggris. Contoh, bagaimana ya nulis raincoat itu? Jadi nulis raincoat itu jadi gak hanya menghafal kosakata. Nah, tugas dari Miss Agnes harus belajar kosakata, menghafalkan kosakata tentang cuaca, tentang weather. Jadi ada banyak kosakata dan juga ada banyak benda-benda yang kita butuhkan ketika pergantian cuaca. Dan juga anak harus belajar menulis kosakata tersebut dalam sebuah tulisan bahasa Inggris. Oke anak, thank you for the attention. Nah, sekarang Ustazah panggilkan Ustazah Wini, Ustazah Wini dan juga Ustazah Eni untuk pelajaran PPDB. Terima kasih, Miss Agnes. Dadah. Baik, terima kasih Miss Agnes telah memberikan materinya di Zoom kali ini. Baik, anak-anak, waktunya sekarang adalah materi yang akan dibawakan Ustazah Wiwi, yaitu materi PPKN sekaligus SPDP. Baik, Ustazah langsung ya. Materi PPKN yang akan Ustazah sampaikan hari ini, tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Betul ya, aku di sini ya. Coba anak-anak, untuk PPKN dan SPDP kalian harus siap dengan modulnya. Apa modulnya sudah siap semuanya? Alhamdulillah, semuanya sudah. Baik, langsung Ustazah ya, langsung Ustazah sampaikan karena waktunya sebentar lagi zuhur. Baik, Ustazah langsung. Sebelum materi pembelajaran, Ustazah akan memberikan tujuan dari pembelajaran Zoom kali ini adalah: pertama, siswa dapat menyebutkan arti penting menolong. Yang kedua,
siswa dapat menceritakan pengalamannya nanti menolong orang lain dalam bentuk tulisan yang ada di modul. Baik, kita simak cerita yang pertama ya. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ya, ketika tengah asyik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh, kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. Ada yang tahu singkatan dari UKS? Ya, UKS singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa ibu guru menduga bahwa Udin ya sedang terkilir. Yang terkilir adalah kakinya. Oleh karena itu kakinya perlu diperiksa ke dokter. Selanjutnya, perbuatan Edo dan Benny yang menolong Udin sangat terpuji. Ya, kalian pasti juga mengalami pengalaman yang sudah diceritakan Ustadzah. Kalian nanti akan menceritakannya di modul. Baik, cerita yang kedua. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang mengadakan gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya sendiri-sendiri atau masing-masing. Misalnya, bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada juga yang membantu tenaga. Ada juga yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan sebagainya. Sedangkan ibu-ibu dan anak-anak juga tidak kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan, sedangkan anak-anak membantu membawakan makanan, ya, membawakan makanan dan minuman. Setelah dikerjakan secara gotong royong, maka lahan tempat bermain anak-anak dapat diselesaikan dengan cepat. Ya, begitu juga anak-anak sangat bergembira karena anak-anak dapat menikmati atau menggunakan lapangan itu untuk bermain. Nah, anak-anak, dari kedua contoh yang Ustazah sampaikan ini, kalian bisa memetik ya pembelajaran dari kedua cerita ini. Nah, sekarang waktunya mengambil pensil karena Ustazah akan memberikan kesimpulan dari dua cerita ini. Ya, ambil pensilnya dan ditulis di modul PKN, ditambahkan di situ, ya. Sudah siap pensilnya? Ya, ambil pensil dulu, ditunggu. Next. Ini dia, ya. Kesimpulan dari kedua cerita tadi, ya. Arti penting menolong, ya. Bisa kalian tambahkan di modul kalian karena suatu saat Ustazah akan memberikan pertanyaan yang jawabannya ada di sini. Ya, arti penting menolong yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan jadi cepat selesai. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, menciptakan persatuan. Enggak, loh.
kalian bisa mencontoh yang ada di layar. Ustazah hanya menyampaikan saja ya. Yang kelima, hemat waktu. Iya. Tuh, hati. Tulisannya hilang. Dan yang keenam, menumbuhkan kerukunan antar sesama. Ustazah tunggu ya, karena ini nanti suatu saat akan Ustazah keluarkan di ulangan. Oh jangan terima kasih, ada SPDP ini, di bawahnya ini ada SPDP kan? Loh keliru Ustri. Sing terakhir ada SPDP-nya. Sing terakhir tak kirim ada SPDP-nya. Iya, keliru. Yang dikirim yang kedua Yang kedua ya apa? Dikirim lagi bisa. Ustazah tunggu ya. Sementara Ustazah akan menyiapkan SPDP-nya. Nanti kalau sudah selesai, bilang ke Ustazah catatannya sudah selesai. Ustazah akan mempersiapkan materi SPDP. Yes, anak-anak masih mencatat ya. Paling sampean ngirimnya sore ya. Ada yang sudah selesai? Oke, Ustazah tunggu. Sebentar ya. Iku videonya lagu sudah, video lagunya ada ya sudah ya. Maaf. Oke, terima kasih. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Ustazah tunggu teman-teman yang lain. Oke, Ustazah tunggu. Oh iya. Kenapa Mas Bilal? Oh hilang. Sebentar sayangku ya. Sebentar nanti Ustazah akan. Ini dia. Sudah semuanya? Oke. Coba dipercepat tulisannya karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat duhur ya. Biar semuanya sampai SPDP. Sudah? Sudah ya? Ustazah teruskan dengan SPDP ya. Oke, kita lanjut dengan SPDP. Ustazah akan memberikan materi SPDP. Sebelum ke materi, ya, Ustazah akan memberikan tujuan pembelajaran SPDP pada siang hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Ustazah mengingatkan kalian bahwasanya di tema 1 ya, di tema 1 kalian sudah diajari Ustazah dengan kuat lemah tangan. Sedangkan kali ini Ustazah akan memberikan gerak kuat dan lemah kaki. Baik, kita lihat atau kita perhatikan mana atau bagaimana gerak kuat dan lemah kaki ya. Yang pertama kita lihat ya, ada 3 anak atau 1 anak itu dengan gerakan lambat ya.
Gerakan lambat dengan menggunakan kaki, bukan tangan ya. Kalau tema 1 kemarin kita menggunakan tangan, sekarang menggunakan kaki. Kakinya yang digerakkan dari kiri ke kanan dengan lambat ya. Dengan lambat, seperti kalau kita terkena angin sepoi-sepoi. Waduh, bagaimana angin sepoi-sepoi itu ya? Nah, seperti daun yang kena angin, jadi yang digerakkan adalah kakinya, bukan tangannya. Jadi kaki kiri ke kiri dulu. Semuanya berdiri ya, bisa ya. Semuanya berdiri, menggerakkan kakinya. Kakinya ke kiri dengan lambat. Kakinya ke kanan digerakkan, karena nanti kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan gerakan kaki ya. Gerakan kaki 1 ke kiri ke kanan dengan lambat ya. Kemudian ada gerakan yang kedua agak cepat. Jadi begini. Nah, kakinya yang digerakkan. Nah, seperti itu, ada yang cepat itu ya. Gerakan cepat. Nah, ke kiri ke kanan dengan cepat. Nah, kemudian gerakan yang ketiga memutar. Kaki yang diputar ya, bukan badannya. Nah, itu siapa itu ada yang memutar badan? Keliru. Tapi yang diputar kakinya. Jadi kakinya tetap menempel tapi diputar-putarkan seperti ini. Nah, kaki pinter sekali. Nah, oke. Bagus ya. Jadi semuanya memakai gerakan kaki, bukan gerakan badannya tapi gerakan kakinya ya. Kakinya digerak-gerakkan. Oke, kita bisa mempraktekannya dengan lagu ya. Kalian bisa menyanyikannya dengan membuka modul SPDB. Lagunya sudah Ustazah tuliskan di situ ya. Kita dengarkan lagunya sekarang. Sebentar ya, tunggu ya. Kemudian praktekkan lagu ini dengan gerakan kaki yang sudah diajarkan Ustazah tadi. Gerakan lambat, memakai kaki kiri ke kanan dengan lambat. Gerakan 2, gerakan cepat. Yang ketiga, gerakan memutar. Kita simak lagunya, lagu barisan musik, lagu barisan ciptaan A.T. Mahmud. Kita simak lagunya. Sebentar ya. Ya, sebentar. Sebentar sayangku. Suara musik mengawali pawai, mengalun dan ganda bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sambil gerakkan kakinya ya. Bum bum cas, bum bum cas, bum bum cas. Semuanya menyanyi sambil digerakkan kakinya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Lincah, seragamnya elok. Aku gak iso rek. Siapapun senang, gerai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, para penonton terkesan. Siapapun senang, sorak-sorai penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Para penonton terkesan. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak,
itu tadi gerakan-gerakan gerak lemah dan kuat kaki. Nanti kalian harus memberikan contoh atau foto bagaimana gerak kaki lemah, ya, gerak kuat lemah kaki. Yang pertama yang lambat, yang cepat, dan yang berputar. Nanti fotonya dikirimkan ke ustadzah masing-masing, ya. Nah, nanti ustadzah akan mengirimkan lagu supaya kamu bisa menyanyikan seperti tadi, oke? Nah, baik. Terima kasih telah mengikuti ustadzah materi PPKN dan SPDP. Ustadzah kembalikan ke ustadzah Emi sekarang. Baik, anak-anakku semuanya, terima kasih untuk hari ini. Sudah 1 jam lebih Ustadz-ustadzah sudah menemani kalian dalam belajar di rumah. Nah, anak-anak tetap semangat dalam belajar, kemudian tetap semangat juga dalam beribadah dan mengajinya. Oh iya, anak-anak, bagi anak-anak tadi yang sudah aktif dalam belajar via Zoom, Ustadzah akan memberikan anak-anak reward seperti bintang karakter ini dan juga akan memberikan masker kepada anak-anak. Nah, untuk anak-anak yang belum semangat dan belum punya motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar atau menjawab pertanyaan dari ustadz-ustadzanya, untuk Zoom ke depan anak-anak bisa lebih semangat lagi, ya. Nah, ustadzah mohon undur diri dulu ya, dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas semuanya, ya. Terima kasih untuk hari ini. Ustadzah akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Abata alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maskernya bisa diambil pas waktu pengambilan modul ya. Oke, nanti bisa konfirmasi ke ustadz-ustadzanya. Bye. Dadah. Terima kasih. Nanti ada video itu. Itu siapa aja?